Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Senang sekali kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bertemu di acara Renungan Pagi edisi 8 Mei 2023. Pagi ini bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 12-18 demikian. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian diri dalam perbuatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar renungan pagi yang berbahagia, keberadaan diri seseorang dapat dikenali melalui perbuatannya. Demikian halnya Kristus. Orang banyak sebenarnya telah mengenal keberadaannya melalui perbuatannya menyembuhkan seorang yang selama 38 tahun menderita lumpuh. Bagaimanakah pada akhirnya orang lumpuh itu mengenal dirinya? Ternyata orang lumpuh itu mengenal Kristus bukan pada saat ia mengalami mujizat kesembuhan. Sebab setelah ia sembuh, Yesus menghilang dari hadapannya dan berbaur dengan kerumunan begitu banyak orang yang ada di bait Allah. Namun dalam bait Allah ketika Yesus bertemu dengannya, Yesus memperkenalkan dirinya dan berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi." Di sini Yesus memperkenalkan dirinya kepada yang telah sembuh itu. Dan ia berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi." Dalam perkataan lain Yesus sedang mengatakan bahwa dialah yang mengampuni dosa. Itu sebabnya orang itu mengenal dia, bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Setelah itu kesaksian yang sembuh ini membuat banyak orang makin membenci dia. Nah, saudara perlu dicatat di sini bahwa mujizat yang dialami oleh orang lumpuh ini tidak membawa orang lain untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Sampai pada Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada yang sembuh ini. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, meskipun mereka mengenali perbuatannya yang ajaib, hati mereka tidak tergugah oleh pengenalan itu untuk menerima kehadirannya. Padahal tidak ada yang dapat diragukan lagi tentang diri Kristus dan dalam dirinya. Bukankah dalam kesaksiannya ditekankan bahwa apa yang dilakukannya juga adalah perbuatan Bapanya? Karena Bapanya mampu melakukan hal itu, maka ia sebagai putra Allah pun mampu melakukan pekerjaan ilahinya. Dengan segala yang baik yang Yesus lakukan, membuat mereka semakin benci bahkan ingin membunuh Yesus. Sebab mereka tak mau memahami pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Bapakku terus bekerja, maka aku pun terus bekerja." Dan tidak fokus kepada penilaian orang atau penerimaan orang lain. Bagi Kristus, apa yang Tuhan percayakan padanya, Bapanya percayakan akan terus dikerjakannya dalam kesetiaan. Saudara sekalian, dengan dasar inilah mereka makin membenci Yesus. Sebab Yesus mengaku bahwa Allah adalah Bapanya. Hidup di dalam Kristus sebenarnya adalah hidup yang mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Apa tandanya bahwa seorang itu hidup dalam Kristus? Ia hidup dan tidak mati. Ia hidup secara rohani.
Rohaninya hidup karena Allah Bapa bersama Putra telah menyatakan diri kepadanya. Sekarang ia mengenal Allah yang benar. Bapa telah memberikan kuasa kepada putranya untuk memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati secara rohani. Yang jelas orang ini bercirikan pembaharuan iman percaya kepada Yesus Kristus Putra Allah. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan pagi yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini mengajarkan kita tentang kebenaran. Bahwa jika seseorang dapat mengenal Kristus, itu bukan karena perkara-perkara lahir yang terjadi di dalam dirinya, tetapi karena Yesus yang menampakkan diri dan menyatakan diri kepada setiap umat-umatnya yang percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Yesuslah yang telah melakukan perbuatan itu kepada kita. Dan kita pun memperoleh keselamatan di dalam Dia. Kita mengucap syukur atas hidup yang telah Dia berikan pada kita. Dan kiranya kita semakin hidup di dalam pembaharuan rohani dari hari ke hari. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami. Sehingga kami dapat mengenal Engkau. Kami bersyukur bahwa jika kami percaya kepadamu itu karena Engkau sendiri yang telah bekerja di dalam batin kami. Sehingga kami dapat percaya kepada Kristus dan mengenal Dikau di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan, segenap pendengar renungan pagi yang mendengarkan sabda-Mu ini, biarlah kami bangkit sama seperti orang lumpuh yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami pun juga sesungguhnya orang-orang berdosa yang telah disembuhkan oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Maka tolonglah kami supaya kami giat untuk memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan Injil-Mu, agar semakin banyak orang yang mengalami pertobatan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Biarlah pagi hari ini kami serahkan diri kami untuk beraktivitas. Kami serahkan segala umat-umat-Mu dalam aktivitasnya, bahkan keadaan yang mereka alami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang telah lulus dari setiap sekolah yang mereka jalani selama ini, dan kini mempersiapkan diri untuk melanjutkannya ke jenjang perguruan tinggi. Dimanapun anak-anak kami yang sedang berjuang untuk memasuki perguruan tinggi, untuk melanjutkan pendidikan, Bapa sendiri yang akan menolong. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Ya Tuhan, biarlah kemurahan-Mu yang nyata bagi mereka. Berilah kesabaran pada mereka untuk percaya, untuk berharap bahwa dengan cara-Mu pada waktunya, Engkau akan menyembuhkan mereka satu persatu. Bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam duka cita, hiburkanlah mereka ya Bapa di sorga. Percayakanlah diri-Mu untuk mereka kenali. Nyatakan diri-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap percaya kepadamu dan tidak lemah dalam harapan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi terus berharap kepada kasih setia-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang tak pernah berubah. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu di pagi hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.